Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu, sehat. Cuma gimana ya, agak pusing, Ibu, lagi sedikit bingung gitu ya. Ada yang ya mengganjal lah, sedikit mengganjal di hati. Uh, kita akan kedepannya kita akan ngobrol ya Bu ya. Dari waktu yang kita luangkan ini, apa yang ingin Ibu agendakan untuk percakapan kali ini? Oh iya, Bu. Pengen curhat aja, Bu, tentang masalah pembelajaran di kelas, rencana pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Gitu ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol lah sama ini barangkali Tentang bisa membantu pembelajaran saya di kelas ya Bu. rencananya. Pembelajaran di kelas, bagaimana Bu itu keadaan yang ingin ingin Ibu obrolkan yang seperti yang bagaimana? Ya, jadi gini, Bu. Anak-anak saya gitu ya, Bu ya. Sepertinya itu kurang memiliki rasa empati yang tinggi. Ya, jadi anak-anak itu kan seharusnya kan dari sejak dini itu kita kan menanamkan karakter gitu ya, Bu ya. Perlu gitu untuk anak-anak tuh menanamkan karakter sejak dini dan itu bisa kita terapkan melalui pembiasaan. Nah, saya tuh bingung Ibu, kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa menanamkan karakter anak ini, anak-anak tuh supaya mereka itu bisa memiliki rasa empati yang tinggi, gitu, terutama terhadap temannya, seperti itu Ibu. Jadi saya memiliki rencana untuk menerapkan pembelajaran yang nantinya itu bisa apa ya, anak itu memiliki empati, rasa empati, seperti itu. Berarti Ibu ingin pembelajaran di kelas itu bagaimana menumbuhkan rasa empati pada anak, gitu ya Bu? Ya, Mungkin betul. Ibu pengen tujuannya seperti itu ya, pengen pembelajaran yang bagaimana sih agar bisa menumbuhkan rasa empati anak gitu ya Bu? Iya, betul Ibu. Nah sekarang menurut Ibu situasi di kelas itu bagaimana Bu dalam pembelajaran itu? Situasi di kelas itu yang namanya anak-anak kan itu kan identik dengan dia itu memiliki rasa penasaran tinggi, terus selalu ingin pada memiliki apa yang dimiliki temannya gitu ya Bu ya. Ibu punten suaranya bisa di ini nggak volumenya? Saya Iya. dengarnya kurang ini. Jadi anak-anak kan suka kalau di kelas itu dia memiliki rasa yang egonya tinggi ya Bu ya kalau anak-anak tuh. Ya. Terus ingin memiliki apa yang kadang temannya miliki. Jadi selalu apa ya? Sebenarnya mungkin kalau orang dewasa itu iri, tapi kalau saya mengidentifikasi dengan anak itu karena memang apa yang dia lihat mereka menginginkannya. Jadi kalau misalnya ada teman yang punya mainan baru, pengen gitu. Nah, di sini kadang ada nih anak yang pengen minjem tapi dengan merebut gitu tanpa rasa bilang dulu apa gimana ujuk-ujuk langsung merebut dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi ya yang namanya anak-anak ya Bu. Jadi kalau misalnya bermain pun seperti itu, ini punya aku gitu merebut. Terus kalau misalnya makanan pun ibu aku mau itu kan seperti itu. Nah, di sini kan saya kan sebagai guru kan mengarahkan bagaimana caranya anak ini bisa memberi empati bahwa temannya itu menginginkan eh, menginginkan makanan itu gitu tanpa harus misalnya meminta dulu gitu, tapi ada pengertian lah berbagi gitu. Ada Eh, empati. menurut Ibu apa yang mempengaruhi anak-anak itu bersikap seperti itu? Kalau saya pikir sih mungkin dari latar belakang juga ya Bu ya, dari mungkin keluarganya mungkin di rumah kurang membimbing atau mungkin kurang pengarahan dari orang tua mungkin bagaimana bagaimana mereka harus berbagi dengan orang lain, bagaimana mereka harus peduli dan saling sayang dengan teman gitu, memiliki rasa empati itu kayaknya
kurang gitu dari bimbingan orang tua dan keluarga sendiri, kayaknya kurang. Soalnya saya lihat latar belakang mereka itu kebanyakan itu eh, bukan tidak memiliki keluarga, jadi rata-rata itu ditinggal orang tuanya itu ke luar negeri gitu ya. Oh, Jadi mereka itu hanya tinggal dengan nenek, ya tahulah kalau nenek itu ngurusnya kan mungkin eh, sayang gitu, jadi lebih lebih dari orang tua lebih ya. lebih dari orang tua kan, seperti itu kan ya Bu. Jadi kadang juga asal menang gitu ya, kalau kata Jawa itu asal menang, pokoknya apa aja kan diturutin dilulu, jadi kan itu kan mungkin ya Bu ya, mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi anak itu egonya tinggi gitu, seperti itu, jadi tidak memiliki empati dan Berarti tadi anak itu kurang empati, mempunyai ego yang tinggi dan ingin memiliki apa yang dimiliki anak yang lain. Menurut pengamatan Ibu karena latar belakang mereka ya Bu ya, orang iya tuanya yang kebanyakan ke luar negeri gitu kan, ke luar negeri tapi untuk kerja itu ya. iya Jadi betul. diasuhnya oleh orang apa? Oleh nenek, oleh kakek neneknya yang notabene itu pengasuhannya itu kayak yang gimana memanjakan gitu ya Bu ya. Nah, eh, kalau Ibu sebenarnya menginginkan situasinya itu yang bagaimana Bu? Ya, jadi saya itu ingin menginginkan situasi di mana anak-anak di kelas saya itu mau berbagi dengan temannya, terus dia memahami, eh, memiliki apa ya, dengan teman itu peduli ya, peduli. Ribut. Punten, saya tadi yang jawaban yang terakhir kok agak agak kurang ini ya Bu ya. Punten, bisa diulangi Bu. Punten. Oh, iya sebentar Ibu ya. Jadi maaf. eh, Jadi beberapa anak di sini suka memiliki ego yang tinggi itu Enggak, karena tadi itu situasi yang Ibu inginkan. ya, situasi yang saya inginkan adalah di mana anak itu memiliki rasa empati yang tinggi kan. Jadi Ya, seperti di mau mana nanti berbagi tadi tuh ya sampai situ tuh. memiliki karakter mau berbagi dengan temannya gitu, tanpa harus kita apa ya, kata bahasa Jawa ngeliri gitu ya, ngeliri atau kita ingatkan lagi gitu, jadi pengertian sendiri gitu, kesadaran diri gitu, memiliki rasa kesadaran diri untuk berbagi dan peduli dengan teman-temannya, seperti itu. Oh ya, mungkin yang Ibu inginkan seperti ini. Jadi anak-anak tadi mempunyai empati yang tinggi, mau berbagi tanpa diingatkan lagi ya Bu ya. Iya, dalam arti sudah Dan refleks gitu ya Bu ya, jadi ya anak-anak peduli tuh sama teman-temannya. Iya bagus, iya, jadi bagus. ketika ketika misalnya kita ada buka bekal makanan gitu, jadi Hmm, mereka itu bisa melihat situasi temennya yang nggak bawa atau temennya yang sepertinya ingin itu gitu, jadi lihat temennya itu langsung memberikannya gitu, seperti ya, itu Ibu. ya berarti hal-hal seperti itu yang memang diinginkan ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud menurut Ibu? Yang bisa membuat semua hal yang Ibu inginkan itu bisa terwujud itu apa? Ya, jadi mungkin saya perlu menerapkan pembelajaran yang apa ya, pembelajaran menyangkut sosial emosional anak ya Bu ya, mungkin dengan cara bagaimana caranya saya menerapkan pembelajaran sosial emosional ini melalui pembiasaan sehari-hari, mungkin diterapkan dalam rencana program RPP gitu ya Bu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang anak-anak itu peduli gitu. Jadi spontan gitu, praktek langsung. Jadi menurut Ibu dengan pembelajaran sosial emosional apa tuh tadi yang namanya empati, mau berbagi itu Peduli. bisa muncul ya Bu ya. Iya betul Nah, Ibu. sekarang gagasan apa untuk mewujudkan itu? Maksudnya Ibu ingin
mewujudkan pembelajaran seperti itu, gagasannya bagaimana? Misal pembelajarannya, Gagasannya nantinya ibu nantinya tuh apa gitu? ya, jadi saya memiliki gagasan menerapkannya di kelas itu melalui pembiasaan, Ibu, melalui pembiasaan, terus spontan kita melakukan kegiatan mungkin kan setiap hari juga kan ada misalnya kita kan sudah sering ada bawa bekal bersama gitu, cuma kan kadang ada anak yang nggak bawa gitu. Jadi di situ mungkin saya memiliki peran memberitahu mereka atau nanti dari hari ke hari uh, menanamkannya itu secara spontan Ibu. Jadi mungkin terlebih dahulu dengan mengingatkan mereka saat kegiatan, saat apa ya kegiatan Iya. kejadian itu ada di depan mata gitu, di depan mata anak-anak. Jadi nanti anak-anak juga saya pikir dengan mengingatkan awal-awal mengingatkan mudah-mudahan ke depannya memahami gitu, memahamilah harus bagaimana dan saya harus gimana gitu. Berarti Ibu mempunyai rencana untuk sebagai pembiasaan ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya pas mungkin kelihatan anak itu tidak berempati sama temennya, saat itu juga langsung diingatkan ya Bu ya. Ya, Menurut saya Ibu seperti itu. menegurnya. Mungkin Nah, dengan cara sekarang menegur. menurut Ibu apa yang harus dipersiapkan untuk semua itu apa? Adakah maaf, apakah ada yang mesti harus dipersiapkan? Kalau melalui pembiasaan itu mungkin sudah masuk dipersiapkan dalam RPP juga ya Bu ya. Cuma kalau untuk yang kegiatan yang spontan praktek langsung yang misalnya kita menegur itu bisa kita lihat dengan kejadian sehari-hari. Misalnya Ya. ketika ada temannya jatuh gitu ya. Mungkin kita bisa langsung ayo dong bantuin itu tolongin sakit nggak gitu. Enggak anak-anak tuh refleks gitu bangunin atau misalnya uh, ada yang ngelus-ngelus apa sih nyayang-nyayang gitu ngisik-ngisik temennya gitu ibu ya nangis gitu kan di apa sih diemin gitu disayang gitu kan mungkin seperti itu ibu. Jadi menurut Ibu mungkin mempersiapkan itu keberadaan Ibu untuk mengingatkan kan berarti itu ya. Iya. Jadi tadi kan Ibu katanya yang harus dipersiapkan tuh RPP. Kemudian Iya. yang kedua kan pada saat anak melakukan apa guru langsung mengingatkan. Berarti kan kesiapan dalam pendampingan ya Bu ya. Iya. Yang Iya betul. Ibu siapkan. Terus ada dua itu ya. Jadi apa yang bisa memastikan agar semua itu bisa berjalan, Bu? Yang memastikan ada RPP, ada guru yang standby maksudnya untuk mendampingi anak-anak dalam bermain, belajar gitu. Iya Bu. Jadi kalau untuk RPP kan kita sudah bahas bersama rekan-rekan lain juga mungkin kolaborasi dengan kepala sekolah juga ya Bu ya karena memang RPP kan harus apa sepengetahuan kepala sekolah juga program apa yang pembelajaran untuk hari itu juga. Nah, mungkin untuk yang lainnya itu saya perlu juga kolaborasi dengan wali murid gitu ya Bu, orang tua gitu. Mungkin dalam istilah sini parenting atau mungkin lebih ininya konsultasi Bu. Jadi mungkin saya akan berbicara dengan orang tua gitu tentang perihal atau karakter anaknya gitu ya. Maksudnya yang tadi misalnya ada yang kurang peduli, cuek, dan sebagainya. Ini saya pengen saya dan orang tua sama-sama membimbing lah. Mungkin kalau di sekolah dengan saya, nanti di rumah juga orang tua sama-sama membimbingnya. Dan kalau untuk masalah pendampingan standby, emang kalau saya itu di guru TK memang kita ada jadwal piket ya, Bu. Jadi ada yang jaga di luar saat istirahat atau nanti pas di kelas juga kita tetap nggak istirahat Bu. Jadi standby kita itu hanya mengawasi mereka bermain gitu belajar. Jadi saya kalau guru TK memang nggak ada istirahatnya Bu. Iya Jadi betul. sampai penjemputan pun kita awasin gitu. Kita tungguin Iya. sampai orang tuanya itu benar-benar yang membawa gitu ya. Betul orang tuanya mana gitu, kakaknya atau siapa yang jemput. Kita lihat itu sampai pulang gitu ya. Iya. Seperti itu Bu, Jadi pendampingan. kalau
Jadi kalau seperti yang saya simpulkan tadi, Ibu yang akan dilakukan itu selain apa membuat RPP-nya, kemudian apa tuh kesiapan gurunya untuk mendampingi anak. Dan tadi yang saya tangkap terakhir tadi Ibu menyampaikan ada parenting untuk orang tua murid ya Bu ya. Itu Betul, yang Ibu. bisa Ibu tambahkan untuk apa rencananya nanti ya. Kalau untuk Ibu. pendampingan guru, memang ya kalau untuk guru TK itu kan terus ya, walaupun ada jadwal piket juga tetap terus mengawasi ya Bu ya. Iya, jadi standby lah, Jadi, standby sampai jam berakhir. jadi tadi yang saya tangkap tadi Ibu menambahkan adanya parenting untuk orang tua gitu. Biar nanti mungkin anak-anak dididik juga sama orang tua dengan hal yang sama di sekolah ya Bu ya. Menurut Ibu masih ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Kayaknya udah sih Bu, untuk sementara rencana saya yang akan terapkan seperti itu. Ya. Baik. Jadi ketiga rencana tadi akan Ibu lakukan. Menurut saya kapan Ibu ingin melakukannya mulainya? Jadi kalau untuk kegiatan pembiasaan ini tentu saja dilakukan mulai dari sekarang atau besok aja Bu. Jadi sesegera mungkin lah Bu. Dan setiap Sesegera hari, mungkin. setiap Ya. hari lah Bu dilakukan. Jadi, Ibu kapan bagaimana Ibu bisa memastikan kalau rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan? Mungkin saya melihat perkembangan anak ya Bu dari hari ke hari gitu. Apakah sudah tumbuh rasa empatinya. Jadi mungkin kita bisa melihat sebagai dengan penilaian observasi mungkin Bu ya. Hasil observasi saya gitu. Jadi apakah anak ini sudah tumbuh empatinya atau belum, kan saya kalau untuk pembelajaran emosional kan kita bisa melihatnya dengan hasil observasi saya gitu. Jadi dari hari ke hari mungkin bertambahnya bulan gitu. Apakah ini anak sudah mampu gitu ya? Apakah anak sudah mampu mengembangkan emosionalnya gitu, seperti itu. Ya, baik. Untuk itu semua, siapa sih yang bisa dimintai dukungan oleh Ibu untuk mensupport rencana tadi terlaksana? Menurut Ibu, siapa yang bisa memberi dukungan? Kalau untuk dukungan ya terus saja mungkin ada wali murid juga Bu, saya perlu dukungan dari mereka. Ya, jangan sampai nanti ketika kita menegur anaknya itu misalnya Bu anaknya kurang empatinya kurang begini, saya perlu tadi kayak yang di awal gitu ya diparahnya itu, terus tiba-tiba ada orang tuanya yang nggak terima misalnya anak saya itu nggak begini gitu ya. Dikira misalnya saya suntikan Iya. atau penilaiannya kurang baik ke anaknya, kadang mungkin nggak terima gitu. Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari mereka, support dari mereka, juga dari rekan guru gitu loh permasalahannya. Kita sharing dengan guru-guru lain, karena kan meskipun kita punya kelas masing-masing, kadang-kadang guru TK itu mengawasi semuanya. Jadi kita Iya. hafal nama satu sekolah gitu ya, satu Iya. anak. Baiklah Bapak Ibu. Baiklah Ibu, tadi sudah sampai ke yang mendukung Ibu ya, wali murid, mungkin guru-guru yang lain juga Ibu ya. Mungkin sekarang sudah ini ya, sudah bisa Ibu simpulkan apa yang dari tadi kita bicarakan. Ya, jadi dari tadi saya dari awal itu yang ingin merencanakan program pembelajaran sosial emosional untuk anak dalam rangka menumbuhkan karakter, memiliki rasa empati yang tinggi, mau berbagi dan peduli. Itu mungkin saya harus perlu mempersiapkan diri itu kolaborasi ya, maksudnya dukungan dari orang tua. Saya juga perlu menerapkannya dalam RPP gitu. Terus saya perlu menegur, mengingatkan, membimbing, mengarahkan gitu ya. Setiap apapun yang hasil observasi saya ketika terjadi spontan dengan anak itu. Seperti itu Bu, kesimpulan saya. Mungkin tadi ada yang perlu ditambahkan parenting tadi tuh, Ibu lupa.
Ya. Parenting yang orang tua kepada anak yang di rumah gitu kan. Oh iya, Ya itu kebetulan tadi kalau tadi bukan kalau menyampaikan kalau rencananya. parenting ya, parenting iya betul. Kalau parenting berarti saya itu biasa itu 1 bulan sekali gitu ada kumpulan Iya, wali murid gitu ya. Jadi saya iya, memang mengadakan parenting itu di situ kita sharing untuk apa ya namanya apa ya pola pengasuhan anak gitu ya. iya. Jadi kita memberikan education Iya, ke itu wali. termasuk tadi rencana aksi yang ingin Ibu lakukan itu kan. Iya, jadi mungkin ke depannya saya akan lebih membuka untuk konsultasi misalnya pada hari Sabtu gitu ya. Sabtu kan kita kan suka libur gitu. Mungkin orang tua itu eh, bagi yang ingin konsultasi misalnya bisa datang gitu menemui ibu guru pada hari Sabtu gitu. Seperti itu parenting. Sekarang sudah terbuka ya Ibu ya? Atau masih ada yang ingin Ibu ungkapkan lagi? Saya rasa mungkin cukup ya Bu ya. Kayaknya cukup apa yang Semoga saya tercerahkannya Bu ya. Apa iya. yang menjadi tujuan Ibu dari awal, semoga nanti akan bisa dilakukan dengan baik. Amin, insya Allah Ibu. Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Umi dan Ibu Lilis yang sudah melakukan proses coaching ya, di mana Ibu Umi sebagai coach dan Ibu Sri Herilis sebagai coachingnya. Saya ingin menyampaikan ke Ibu Umi terlebih dahulu. Tadi saya perhatikan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Umi kepada Ibu Sri Herilis itu kira-kira menurut Ibu Umi itu bagian dari proses coaching ini bagaimana pendapat Ibu Umi sendiri itu tentang proses coaching yang Ibu Umi jalani tadi? Menurut saya ya Pak, waktu percakapan coaching tadi, menurut saya ya sudah sesuai dengan alurnya. Cuma saya ingin Bapak mengamati yang masalah rencana aksi Pak. Oh iya. Mungkin saya seperti yang sudah bisa belum sih menggali rencana aksi dari Koci gitu tuh Pak. Nah, dari jawaban Ibu Umi tadi, kira-kira alasan apa yang membuat Ibu Umi itu menyampaikan bahwa di poin rencana aksi itu perlu digali lagi, Bu? Alasan ibunya apa, Bu? Karena mungkin tadi tuh Koci kan tadi menyampaikan rencana aksinya tuh maksudnya merencanakan memunculkan dalam RPP, kemudian apalagi tadi tuh RPP nanti tadi. Kemudian waktu kejadian sehari-hari gitu. Nah, setelah saya simpulkan ternyata ada lagi gitu tuh Pak. Jadi menurut saya saya menggalinya kurang gitu. Ya, mungkin dari proses rencana aksi itu ketika melakukan penggalian informasi dari coach ini, yaitu dari Ibu Sri ini, ternyata banyak sekali variabel-variabel yang muncul ya Bu ya, yang di luar yang variabel awal itu dikeluarkan, ternyata ada permasalahan-permasalahan yang lain, ternyata ada hubungannya, ada korelasinya dengan permasalahan pertama tadi itu Ibu ya mungkin. Ya, mungkin apakah saya di rencana tadi masih perlu saya tingkatkan lagi. Baik, Seperti itu, ya, Pak. ya.
Boleh saya menyampaikan tentang hasil pengamatan saya tadi ketika Ibu Umi melakukan coaching kepada Ibu Sri Herilis? Boleh Pak, mangga. Ya. Kalau yang saya amati tadi proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Umi kepada Ibu Sri Herilis itu, kalau secara keseluruhan, kalau menurut alur Tirta itu menurut saya sudah cukup bagus Bu ya. Secara alur itu sudah melampaui gitu. Sudah kompeten lah kalau secara alur dari Tirta, yaitu dari mulai tujuan di mana Ibu Umi itu sudah mengagendakan atau membuat suatu topik perencanaan tentang proses coaching yang nanti dilaksanakan kepada Ibu Sri Herilis. Kemudian yang kedua itu untuk identifikasi, tadi Ibu Umi itu selaku coach itu sudah berusaha menggali informasi yang mendetail, mungkin ada yang nanti ada korelasinya nanti ke rencana aksi. Ternyata ada suatu variabel-variabel baru yang muncul ketika dilakukan penggalian yang lebih dalam pada saat rencana aksi itu, Bu. Jadi mungkin dari rencana aksi ini ternyata lebih dalam lagi yang harus Ibu gali informasi-informasi yang sebenarnya nanti itu masuknya ke proses identifikasi, mungkin seperti itu, Bu. Kemudian juga ketika melakukan proses validasi untuk melaksanakan suatu tanggung jawab. Tadi secara keseluruhan sudah terlaksana semua. Jadi Ibu Umi itu sudah menggali proses nanti tanggung jawab dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh coach itu, sehingga nanti coach itu sebenarnya mempunyai satu solusi sendiri yang nanti dilaksanakan oleh si coach tersebut, Ibu Umi. Jadi itu, tapi dalam pelaksanaannya itu mungkin ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada sedikit pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Umi selaku coach kepada Ibu Sri Herilis selaku coach itu. Tadi saya mendengar itu, apakah ada atau adakah apa yang Ibu sampaikan, ya. Mungkin itu satu ya. Mungkin kita masih dalam tahap pembelajaran, Bu ya. Tahap pembelajaran yang mungkin nanti bisa kita evaluasi bersama-sama, kita perbaiki bersama-sama, supaya nanti ke depannya itu proses coaching itu bisa berjalan dengan baik mengikuti alur cerita. Namun kalau menurut saya jangan terlalu kaku, Bu ya. Kita fleksibel saja, kita fleksibel. Jadi seolah-olah alami lah. Kita, Ibu Umi selaku coach itu bisa menggali informasi, kemudian juga Ibu Umi ini selaku coach itu bisa menggali solusi dari si coach tersebut. Jadi solusi itu bisa didapat dari si coach tersebut, dan nanti ada suatu tindak lanjut ke depannya yang sebagai bentuk atau wujud tanggung jawab si coach tersebut, Bu. Baik Ibu, itu menurut analisa dan pengamatan saya. Kemudian kalau dari hasil proses coaching ini, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu Umi selaku coach ini terhadap Ibu Sri Herilis selaku coach ini, Bu? Ya Pak, terima kasih. Yang Bapak sampaikan tadi memang benar Pak ya. Waktu saya menanyakan dengan adakah gitu tuh sempat oh iya gitu tuh. Ini jawabannya kan iya dan tidak, maksudnya bukan pertanyaan terbuka gitu tuh. Ya. Baru ingat itu setelah saya ungkapkan gitu. Jadi oh berarti nanti saya harus insight, harus nanti lagi tidak boleh menggunakan kata-kata itu, tidak boleh menggunakan pertanyaan yang tertutup gitu tuh Pak. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan lagi. Kemudian ingin mengembangkan lagi itu masalah penggalian tadi. Maksudnya pertanyaan untuk menggali apa yang diinginkan coach. Mungkin itu. Baik, menurut saya cukup Bu ya. Jadi Ibu Umi selaku coach itu secara keseluruhan sudah mengikuti alur Tirta, kemudian Ibu Umi juga bisa merefleksikan diri tadi, kalau yang saya tangkap itu di terakhir itu, jadi mengetahui apa kekurangan dari Ibu Umi sendiri, nanti tindak lanjutnya nanti Ibu Umi selaku coach itu bisa memperbaiki terutama tentang perbedaan antara pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Dengan pertanyaan terbuka itu nanti mampu menggali seluruh informasi yang ada dari coach, dan nanti coach sendiri yang mampu menggali solusi, kemudian solusi tersebut
bisa diterapkan menjadi satu tanggung jawab dari coach tersebut. Baik, terima kasih Ibu Umi atas waktunya kita melaksanakan supervisi dari proses coaching ini. Salam sehat, semoga kita sehat selalu dan bisa dipertemukan kembali di lain waktu Ibu ya. Terima kasih Ibu Umi ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.